kewajiban memahami Al-Quran tidak akan bisa kita wujudkan kecuali dengan mempelajari bahasanya. Maka hukum mempelajari bahasanya itu sama wajibnya dengan memahami maknanya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami maknanya, Allah kritik kita. Allah cela kita dengan mengatakan apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran. Ataukah hati mereka itu dikunci? Itu kata Allah. Ayat ini untuk siapa? Orang munafik. Pertanyaannya, mau nggak kita disamakan dengan orang munafik yang hatinya dikunci oleh Allah? Jawabannya tidak mau. Nah, supaya kita tidak menjadi seperti itu bagaimana? Maka cara satu-satunya adalah dengan menguasai bahasanya Al-Quran. Kemudian kita bisa menghadirkan Al-Quran tadi itu di dalam diri kita. Dan dengan begitu insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa mengikuti kajian i'tikaf. Mungkin ini adalah malam yang pertama. Bagi sebagian kita mungkin ini adalah malam ke-20. Bagi sebagian yang lain mungkin ini adalah malam 21. Ya. Sebelum kita mulai kajian, mari kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Karena tema besar kita di masjid ini yaitu Quran Time ya. Maka pada malam pertama ini kita akan membahas satu topik yang merupakan topik dari 10 topik yang menjadi sebab utama agar kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kitab judulnya itu adalah Syarah Al-Asbab Al-Asyrah, yaitu 10 sebab. Nah, 10 sebab itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Shalikin. Madarijus Shalikin itu adalah tangga bagaimana orang salik itu adalah orang yang menuju, orang yang melangkah menuju ya cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tangga-tangga yang dilalui itu, tangga yang pertama untuk mendapatkan cintanya Allah itu adalah dengan Al-Qur'an. Nah, jadi karena itu pada malam hari ini saya akan sampaikan tangga yang pertama untuk mendapatkan cintanya Allah yaitu melalui Al-Qur'an. Di dalam kalimatnya Ibnul Qayyim mengatakan begini, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, bitadabburi, dengan mentadabburi. Apa yang dimaksud dengan mentadabburi? Mentadabburi Al-Qur'an itu adalah membaca berulang-ulang, kemudian menghayati maknanya dari ujung ke ujung, termasuk juga awakibnya. Ya, apa yang ada terkait dengan penghujung atau dampak yang akan kita lihat. Ini kaitannya dengan tadabbur. Jadi membaca Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, kemudian memahami makna Al-Qur'an, ya, wa ma'urida bihi, dan apa yang diinginkan oleh Al-Qur'an, maka inilah yang menjadi tangga pertama agar kita mendapatkan cintanya Allah. Oleh karena itu di sini disebutkan di antara sebab yang akan menarik cintanya Allah, akan menjadikan kita mendapatkan cintanya Allah, itu adalah membaca Al-Qur'an dengan khusyuk. Ini. Jadi membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, mentadabburi, memahami, ya.
Nah, jadi jangan heran kalau kita dengan Al-Quran itu bisa menjadi sebab utama. Ya. Jadi dengan Al-Quran itu menjadi sebab utama untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita sekarang membaca Al-Quran, maka kita membaca Al-Quran itu menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Itu. Jadi membaca Al-Quran itu menjadi sebab kita dekat dengan Allah. Menjadi sebab agar kita mendapatkan cintanya Allah. Gitu. Coba bayangkan mengimani Allah, mengimani zatnya Allah, itu adalah iman kepada yang gaib. Ya kan? Karena Allah itu zatnya gaib. Nah, tetapi ayat-ayat Allah yang kita baca, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis, baris demi baris, kata demi kata, kalimat demi kalimat, itu semuanya tidak gaib. Karena kelihatan. Ketika Al-Quran itu dibaca, bacaannya bisa kita dengar. Itu tidak gaib. Ya. Nah, coba bayangkan ketika kita mengimani Allah, zatnya gaib, tapi kalamnya ketika dibaca itu tidak gaib. Kemudian ketika kita mengimani Al-Quran berupa tulisannya tadi, itu juga tidak gaib. Maka kemudian ini kita ulang-ulang, ya. Kalau kemudian kita bisa menggabungkan antara yang gaib dengan yang tidak gaib tadi itu menjadi satu, maka inilah yang akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam diri kita. Ya. Nah, maka di sini disebutkan oleh para ulama di masa lalu. Jadi ulama-ulama di masa lalu mereka merasakan ketika Al-Quran itu mereka baca, ya, maka mereka menghadirkan bahwa Al-Quran yang mereka baca itu adalah kalamnya Allah, zat yang gaib tadi, yang mereka rasakan itu sebagai surat cinta mereka, sebagai surat cinta dari Allah kepada mereka. Ini. Al-Hasan bin Ali itu cucunya Rasulullah SAW, yang dari ujung rambut sampai pusarnya itu persis Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau tubuhnya kita bagi menjadi dua, mulai dari ujung rambut sampai pusar itu difotokopi, diduplikasi. Maka duplikatnya itu ada pada cucunya yang bernama Sayyidina Hasan. Persis Rasulullah SAW. Dari ujung pusar sampai ke kaki itu diduplikat pada cucunya yang kedua yang namanya Sayyidina Husain. Jadi duplikat tubuh Nabi dari ujung rambut sampai ke pusar itu ada pada cucunya Sayyidina Hasan. Duplikat Nabi dari pusar sampai kaki itu ada pada cucunya Sayyidina Husain. Itu ceritakan di dalam kitab Mausu' Alil Bait, ensiklopedia Alil Bait. Ya. Jadi kami punya ya guru, ya, guru kami namanya Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, beliau keturunan Rasulullah dari garis Al-Hasan. Di Al-Fakir cerita, ya saya cerita. Jadi kalau kita mimpi ketemu Nabi, yang ketemu itu cucunya. Ya. Wakila ada yang mengatakan karena beliau keturunan dari keturunan Hasan, ya, itu memang wajah beliau paling mirip dengan Rasulullah SAW. Dari garis keturunan Hasan tadi, Insya Allah. Ya, ini. Nah, Sayyidina Hasan bin Ali itu saking miripnya dengan Rasulullah SAW, jadi beliau itu kalau berjalan
Dan beliau ini haji sebanyak 23 kali. Dari Madinah ke Mekah, Mekah ke Madinah bolak-balik jalan kaki, Pak. Sayyidina Hasan. Dan karena beliau ini adalah cucu Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah, maka beliau itu ya kemana-mana pasti akan diikuti orang. Orang datang pengen memeluk, pengen mencium, karena mereka kalau nggak ketemu dengan Nabi melihat cucunya. Ya. Sehingga konon Sayyidina Hasan itu pernah menikah sampai 1000 kali, Pak. Pernah menikah sampai 1000 kali. Sayyidina Hasan. Subhanallah. Itu ceritakan di dalam kitab Al-Ibn Ma'abi wa Ummi. Ya. Ini Sayyidina Hasan. Nah, sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mengatakan begini, inna man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian itu, ra'aul Qur'ana, mereka melihat Al-Qur'an, mereka memandang Al-Qur'an rasail min rabbihim, sebagai surat cinta dari Tuhan mereka. Dulu, generasi dulu, orang-orang sebelum kalian, karena Sayyidina Hasan mengatakan kepada umat Islam di zamannya, kata Sayyidina Hasan, dulu orang-orang sebelum kalian memandang Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Tuhan mereka. Fakanu yatadabbarunaha bil laili. Karena ini adalah surat cinta dari Tuhannya, maka mereka mentadabburi Al-Quran itu di malam hari. Orang yang lagi mabuk cinta, Pak. Pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Gimana rasanya orang jatuh cinta? Ya kan? Dapat surat kan? Suratnya dibolak-balik. Betul enggak? Ibu-ibu ya, atau adik-adik ya, mbak-mbak ya, yang pernah jatuh cinta, cobalah bayangkan Al-Qur'an itu adalah surat cinta. Ya, makanya Al-Qur'an itu mereka baca, berdiri mereka baca, duduk mereka baca, tidur mereka baca. Ya. Ini. Itu karena Al-Qur'an tadi kata Sayyidina Hasan adalah rasail rabbihim, surat cinta dari Tuhan mereka. Gitu. Jadi Masya Allah. Nah, ini gambaran bagaimana orang-orang dahulu memandang Al-Qur'an. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan, jadi Al-Quran itu la syai'un adimun, merupakan sesuatu yang luar biasa, yang agung. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan, Allah yang Maha Tinggi, Al-Malikul Mulk, ya. Allah itu adalah pemilik kekuasaan. Mereka mengkhususkan kepada manusia yang dhaif, manusia yang lemah, itu dengan khitabnya, seruannya, dengan kalamnya, dengan suratnya. Untuk apa? Untuk ayyuhibbu, mereka cintai. Ya. Jadi mereka mencintai Allah melalui Al-Quran tadi. Kemudian Allah berikan hadiah kepada mereka. Allah berikan anugerah kepada mereka. Berupa apa? Syarafat tahaddus bihi. Kemuliaan untuk bisa komunikasi, kemuliaan untuk bisa dialog dengan Allah melalui Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dialog dengan Allah, maka melalui Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu maunya Allah kepada kita apa, baca Al-Quran. Karena ketika kita baca Al-Quran berarti apa? Allah itu ngajak bicara kita. Jadi Allah itu ngajak bicara kita. Dan itu adalah merupakan kemuliaan. Itu yang disebut dengan syarafat tahaddus. Kemuliaan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini. Ibnul Jauzi rahimahullah, Al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah, di dalam kitab yang disebutkan yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau mengatakan begini, yanbaghi litalil Qur'anil adim, hendaknya orang yang membaca Al-Qur'an ayanduru kaifa, dia harus melihat
lutfullah bi khalqihi. Bagaimana kelembutan Allah kepada makhluknya. Fi isani ma'ani kalamihi, bagaimana makna-makna kalamnya Allah itu disampaikan ila afhamihim, kepada pemahaman mereka. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka kita bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi itu menyampaikan kelembutan makna kalamnya tadi itu kepada kita. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa ayya alama anna ma yaqra'u laysa min kalamil bashar, dan dia harus tahu bahwa apa yang dia baca bukan kata-kata manusia. Kalau tadi membaca kata-kata pacarnya, kata-kata mohon maaf, kekasihnya itu dibolak-balik, ya. Orang yang sangat dicintai dibolak-balik ya, karena pacaran enggak boleh. Ya. Anggaplah orang yang sangat dicintai, mungkin suaminya atau ya. Jadi di sini kemudian dia ketika membaca tadi, dia memahami bahwa apa yang dia baca itu bukan kata-kata manusia, tapi ini adalah kata-kata kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai di situ, wa yastahdhir 'azamatal mutakallim, dia menghadirkan kemahabesaran zat yang bicara. Yang ngajak dia bicara tadi, dihadirkan kebesarannya. Wa yatadabbaru kalamahu, kemudian dia mentadabburi kalamnya tadi itu, Masya Allah. Di situ kata Ibnu Jauzi, orang tadi itu akan merasakan betapa dia mendapatkan kemuliaan atau keagungan yang luar biasa. Nah, ini gambaran ya yang dia gambarkan. Ibnu Salah di dalam kitab Al-Itqan yang dikutip oleh Imam As-Suyuti, beliau mengatakan begini, qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karamatun akramallahu biha al-bashar. Jadi membaca Al-Quran itu merupakan kemuliaan yang Allah berikan, kemuliaan itu kepada manusia. Bahkan kata beliau, kata Ibnu Salah ini, faqad warada, ada hadis yang menyatakan annal malaika lam yu'tu dzalika. Malaikat itu tidak diberi Al-Quran. Sehingga ketika Al-Quran itu dibaca, malaikat itu iri. Malaikat itu ingin betul mendengarkan bacaan manusia yang membaca Al-Quran. Coba. Karena Al-Quran itu kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Malaikat itu menjadi perantara untuk menyampaikan kitab tadi, tapi Al-Quran itu adalah diturunkan untuk manusia. Jadi malaikat itu iri. Ketika ada manusia membaca Al-Quran, di situ ada malaikat yang menyimak. Ya, ini ada malaikat. Masya Allah. Karena mereka iri. Mereka tidak mendapatkan Al-Quran tadi. Nah, karena itu di sini disebutkan wa annaha, dan malaikat itu harisatun ala istima'ihi minal ins. Jadi malaikat itu sangat ingin sekali, ya. Jadi malaikat itu sangat ingin sekali mendengarkan bacaan Al-Quran itu dari manusia, karena mereka tidak mendapatkan Al-Quran itu. Ini kata Ibnu Salah. Jadi Masya Allah ya, kalau kita sekarang mendapatkan Al-Quran jarang dibaca, itu keterlaluan. Jadi dapat Al-Quran jarang dibaca itu keterlaluan. Wong malaikat saja pengen, malaikat saja itu iri. Lah kok kita yang diberi Al-Quran jarang membaca Al-Quran. Nah ini. Nah, kemudian bagaimana agar kemuliaan dengan membaca Al-Quran tadi itu sempurna? Kata Dr. Abdul Aziz Al-Mustafa yang mensyarah kitab ini, beliau mengatakan, maka membaca Al-Quran itu harus kita lakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Dan ikhlas ini kalau kita miliki ketika membaca Al-Quran, ikhlas inilah yang akan menjadikan bacaan kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena itu kata Imam Nawawi, awwalu ma yajibu 'alal qari', kewajiban pertama bagi orang membaca Al-Qur'an, fayanbaghi ayyastahdhira fi nafsihi, dia harus hadirkan di dalam jiwanya, annahu yunajillah ta'ala, bahwa dia dengan Al-Qur'an tadi sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dihadirkan pertama kali ketika dia membaca Al-Qur'an. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu kisah menarik di sini disebutkan. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang hidup di zaman Nabi. Sahabat ini ingin mendapatkan cintanya Allah dengan membaca satu surat. Surat yang dibaca, surat yang pendek. Apa? Al-Ikhlas. Ya. Surat yang dibaca, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi ketika ayat ini ditadaburi, diulang-ulang pada saat dia sholat, kemudian orang ini dilaporkan kepada Nabi. Kemudian orang ini ditanya, kenapa sih kamu itu kalau membaca, kalau sholat itu yang dibaca kok surat Al-Ikhlas tok? Apa jawaban dia? Falamma su'ila an dzalika, ketika dia ditanya, kenapa dia kalau sholat itu selalu membaca Al-Ikhlas? Ternyata ini jawaban dia. Li'anna sifatur Rahman, katanya. Boleh minta air hangat? Jadi ketika sahabat itu ditanya, kenapa Anda mengulang-ulang surat Al-Ikhlas? Kemudian dia mengatakan, karena surat Al-Ikhlas itu adalah sifatnya Ar-Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya kan? Allahus samad itu adalah sifatnya Allah. As-samad. Ya kan? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kata dia, wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena itu sifatnya Ar-Rahman, maka aku suka sekali membacanya, aku suka sekali mengulang-ulangnya, katanya. Lalu apa jawaban Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW kemudian mengatakan, akhbiruhu, kata Rasulullah. Ya, sampaikan, kata Nabi, kepada orang itu, annallaha yuhibbu. Jadi kalau dia mencintai Allah dengan membaca surat Al-Ikhlas, kata Nabi, sampaikan kepada orang itu bahwa Allah mencintai dia. Jadi makanya kalau ada imam baca surat Al-Ikhlas jangan diremehkan. Ya kan? Jangan-jangan imam ini hanya hafal surat Al-Ikhlas. Enggak, boleh jadi dia itu sengaja. Ya. Itu sengaja. Saya sendiri, Al-Fakir sendiri, kalau Qiyamul Lail itu suka sekali membaca surat Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar. Kenapa Al-Fakir suka membaca surat Al-Kautsar? Karena Al-Kautsar ini juga luar biasa. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepada kamu Muhammad Al-Kautsar. Al-Kautsar itu ada yang mengartikan ya al-khairul katsir, kebaikan yang
banyak sekali. Ada mengartikan Kautsar itu adalah telaga Kautsar. Ya. Meskipun makna yang pertama tadi itu lebih tepat. Kautsar itu ikut wajan fa'ala. Ya, Kautsara. Gitu. Ya. Nah, atau fa'wala ya, boleh juga. Nah, jadi inna atainakal kautsar, kami telah memberikan kepada kamu Muhammad kebaikan yang berlimpah, kebaikan yang banyak sekali, kebaikan yang tak terhingga. Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar. Maka kamu salatlah li rabbika untuk Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Ini kan ayat yang luar biasa. Dan kalau itu kita baca di dalam salat, kemudian itu kita baca sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah diberikan oleh Allah banyak sekali kebaikan-kebaikan. Maka subhanallah, refleksi dari bacaan tadi kita hadirkan di dalam diri kita. Karena kita merasa selama ini sudah mendapatkan kebaikan Allah yang berlimpah. Itu juga luar biasa. Nah, gitu. Ya. Nah, oleh karena itu, sahabat tadi itu kemudian mendapatkan cintanya Allah karena dia mencintai Allah melalui surat Al-Ikhlas yang dia baca berulang-ulang tadi. Nah, itu, ya. Nah, oleh karena itu di sini disebutkan, maka orang yang mencintai Al-Quran itu sudah bisa kita katakan orang itu pasti mencintai Allah. Kenapa orang yang mencintai Al-Quran pasti mencintai Allah? Karena sifat Allah itu disebutkan, dinyatakan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran itu merupakan kalamnya. Ketika dia mencintai kalamnya, berarti dia mencintai sahibul kalam. Atau al-mutakallim yang berbicara. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjadikan tangga yang pertama untuk mendapatkan cintanya Allah adalah dengan melalui Al-Quran. Nah, jadi kalau tema kita Quran Time itu sudah tepat sekali karena dengan Al-Quran kita menggapai tangga pertama untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalamnya. Gitu. Dengan kalamnya tadi, dan itu merupakan kemuliaan. Karena itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man ahabbal Quran, siapa saja mencintai Al-Quran, fa huwa yuhibbullah wa rasulah. Maka orang itu pasti mencintai Allah dan Rasulnya. Itu sudah garansi. Ya, jadi kalau orang itu mencintai Al-Quran, maka berarti dia mencintai Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita malas membaca Al-Quran, itu berarti hubungan kita dengan Allah juga renggang. Gitu loh. Hubungan kita dengan Allah juga renggang. Jadi kalau kita ingin mendekatkan hubungan kita dengan Allah, cara yang paling gampang, cara yang paling mudah itu adalah dengan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Maka Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas? Ya bunayya, ihfadillah. Hai anakku, kamu jaga Allah. Yahfadukallah, Allah akan jaga kamu. Bagaimana caranya menjaga Allah? Ya, bagaimana caranya menjaga Allah? Tentu dengan mengingat Allah. Selalu kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Bagaimana caranya menjaga Allah? Yaitu dengan selalu membaca kalamnya. Dekat dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, itu cara kita menjaga Allah. Ihfadillah, yahfadukallah. Kamu jaga Allah, maka Allah akan jaga kamu. Begitu.
Sayyidina Umar radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi orang-orang mukmin itu tidak lain adalah orang yang ketika disebut Allah wajilat qulubuhum, hatinya ketakutan. Sayyidina Umar itu menjelaskan ayat ini dengan mengatakan yang disebut dengan zikir ingat Allah itu bukan hanya orang yang membaca Al-Quran. Tidak. Orang yang membaca Al-Quran, iya, dia termasuk orang yang mengingat Allah. Tetapi di antara orang yang mengingat Allah itu, di sana ada orang yang tampak orang itu tidak membaca Al-Quran, tampak ya. Tampak orang itu tidak wirid, tidak zikir, tetapi sebenarnya dia sedang mengingat Allah. Siapa dia? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang terikat dengan syariatnya Allah. Orang yang dia menjalankan hukum-hukumnya Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Orang yang terikat dengan syariatnya Allah, orang yang menjalankan hukum-hukumnya Allah, itu sebenarnya adalah orang yang dzikir, orang yang ingat Allah. Yang tadi alladzina idza dzikirallah wajilat qulubuhum, kata Sayyidina Umar. Nah, ini level dzikir kepada Allah yang luar biasa. Jadi dzikir kepada Allah, ingat kepada Allah itu bukan hanya sekedar dengan membaca Al-Quran. Memang membaca Al-Quran itu bagian dari mengingat Allah. Tetapi kata Sayyidina Umar, ada yang kelihatannya orang itu tidak mengingat, tidak dzikir, tidak membaca Al-Quran, ya, tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang mengingat Allah. Siapa dia? Orang yang di dalam setiap saat dia selalu terikat dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ya, itu yang luar biasa. Kemudian beliau menyatakan wala syakka anna min akbarid dalail ala mahabbatil Quran, dan tidak diragukan di antara bukti yang paling besar mencintai Al-Quran itu apa? As-sa'yu ila tafahumihi wa tadabburi wa tafakkur fi ma'anihi, yaitu berusaha untuk memahami, mentadabburi, memikirkan makna-maknanya. Makanya para sahabat itu, mereka karena sudah orang Arab, menguasai bahasa Arab, ketika membaca Al-Quran itu mereka menikmati sekali. Maka Al-Quran itu disebut sebagai Ma'dabatur Rahman, jamuannya Allah. Orang yang sedang dijamu itu kira-kira seperti apa? Dia akan menikmati jamuan tadi. Karena Al-Quran itu sebagai Ma'dabatur Rahman, jamuannya Allah. Dia menikmati ketika membaca itu, dia nggak ingin terpisah. Dia tidak ingin melepaskan jamuan tadi, dia tidak ingin meninggalkan jamuan tadi. Dia akan menikmati. Itu karena Al-Quran itu merupakan Ma'dabatur Rahman. Begitu. Subhanallah. Nah, tetapi gimana caranya Bapak Ibu sekalian supaya kita bisa menikmati ketika kita membaca Al-Quran? Kita bisa menikmati supaya ketika Al-Quran itu kita dengarkan, betul-betul Al-Quran itu kita nikmati. Di dalam surat Qaf, ya, ayat 37, Allah menyatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun al-qasama wa huwa syahid, kata Allah. Al-Quran itu bisa menjadi dzikra, peringatan yang selalu mengingatkan kita, liman kana lahu qalbun, bagi orang yang diberi hati, bagi orang yang punya hati, orang yang punya akal, orang yang punya kesadaran. Ketika dia membaca Al-Quran, dia menyadari apa yang dia baca, dia menyadari apa yang dia kaji, dia pelajari tadi. Itu yang dimaksud liman, ya, kana lahu qalbun au alqasama, atau diberikan telinga sehingga dia bisa mendengarkan, menyimak. Bahwa syahid, dan dia menyaksikan isinya Al-Quran. Fenomena-fenomena yang tampak di Al-Quran tadi dihadirkan semua. Itu yang kemudian menjadikan dia nanti bisa menjadikan Al-Quran sebagai dzikr. Menjadikan Al-Quran itu sebagai peringatan.
Makanya jangan heran Imam Syafi'i untuk menguasai Al-Quran itu butuh waktu. Padahal Imam Syafi'i orang Arab, keturunan dari Quraisy, lahir di Gaza, sejak kecil belajar di Mekah, kemudian beliau pindah ke Yaman, belajar kepada orang-orang di suku pedalaman, itu membutuhkan waktu 25 tahun untuk mempelajari bahasanya Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i itu mencapai level seperti itu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu waktu malam tidak tidur, beliau berjaga. Imam Syafi'i dalam waktu satu malam menghayati Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, itu bisa menghasilkan 30 hukum. Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i bisa mencapai level seperti itu? Karena beliau menguasai bahasanya Al-Quran. Dan gurunya Imam Syafi'i, Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, itu butuh waktu 30 tahun untuk belajar bahasanya Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i mengatakan, Ka'annal Quran nuzila bilisani Al-Hasan Asy-Syaibani. Al-Quran itu seolah-olah diturunkan dengan lisannya Al-Hasan Asy-Syaibani. Saking luar biasanya bahasanya Al-Hasan Asy-Syaibani. Orang yang mencapai level seperti itu, bahasanya ketika dia membaca Al-Quran, dia akan merasakan Al-Quran itu sebagai jamuan Allah. Ma'dabatur Rahman tadi. Makanya jangan heran. Sahabat itu, contoh ya, ada kisah bagaimana seorang Abdullah ibn Rawaha. Abdullah ibn Rawaha ketika di majelis Rasulullah seperti ini, kemudian Rasulullah SAW bacakan satu ayat Al-Quran yang bunyinya wa in minkum illa wariduha wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum, dan sekali-kali tidak ada di antara kalian, ya, illa wariduha, kecuali menjadi bahan bakar neraka. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya, dan itu menjadi ketetapan yang ditetapkan di sisi Tuhanmu dengan ketetapan yang pasti. Coba, ketika ayat ini sampai ke telinga Abdullah ibn Rawaha, Abdullah ibn Rawaha nangis. Pulang ke rumah, masuk ke kamar, kamarnya ditutup, ngejer Pak, nangis ngejer Abdullah ibn Rawaha. Istrinya kemudian akhirnya masuk ke kamarnya, ikut nangis. Ketika ditanya Abdullah bin Rawaha, kenapa kamu menangis? Karena abang menangis. Abdullah bin Rawaha mengatakan, kenapa abang menangis? Karena baru saja Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran yang aku takut kalau aku menjadi bagian dari bahan bakar api neraka. Wa in minkum illa waridha wa kana ala rabbika hatman maqdiyya. Kata Abdullah bin Rawaha, nangis Pak. Bahkan Abu Darda ketika membaca ayat Al-Quran yang itu pas sekali dengan perasaannya, Abu Darda itu membaca ayat itu langsung pingsan. Pingsan Abu Darda. Pertanyaannya, bagaimana mereka bisa seperti itu? Jawabannya, karena mereka bisa menikmati Al-Quran tadi. Mereka bisa menghadirkan maknanya Al-Quran tadi. Nah, itu yang hari ini tidak bisa kita lakukan. Kita membaca Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak bisa kita rasakan sebagai ma'dabatur Rahman, jamuan Ar-Rahman, jamuannya Allah. Kita tidak bisa merasakan lezatnya Al-Quran. Kenapa kita tidak bisa merasakan lezatnya Al-Quran? Karena kemampuan kita menghayati maknanya Al-Quran itu rendah. Ketika kita, mohon maaf, sekarang banyak orang-orang Arab yang hafal Al-Quran, hafal hadis yang mungkin hafalannya mereka jauh lebih hebat daripada ulama-ulama dulu. Tetapi kenapa mereka hari ini tidak ada yang selevel ulama-ulama dahulu? Karena mereka tidak bisa menghadirkan makna pemikiran Al-Quran sebagaimana ulama-ulama dahulu. Itu yang membedakan orang hari ini dengan Imam Syafi'i, Al-Hasan Asy-Syaibani, atau dengan Imam Malik. Karena mereka bisa menghadirkan makna Al-Quran yang mereka baca tadi. Begitu luar biasa. Dan itulah yang menjadikan para sahabat tadi. Kenapa seorang sahabat yang bernama ada seorang sahabat ya,
bernama Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tufail bin Amr ad-Dawsi itu ketemu orang Quraisy dari suku Daus. Suku Daus itu ada di Yaman. Dia datang dari Yaman ya ke Mekah karena mendengar di Mekah itu ada seorang nabi. Kemudian di Mekah dia ketemu dengan Abu Sufyan. Kata Abu Sufyan, kamu hati-hati kalau ketemu Muhammad. Muhammad itu sahirul bayan. Penjelasannya itu bisa menghipnotis orang. Maka kalau kamu ketemu, kamu sumbat telingamu. Kata Abu Sufyan. Betul, telinganya disumbat. Telinganya Tufail bin Amr ad-Dawsi disumbat. Tapi Tufail bin Amr ad-Dawsi ini orang yang ahli syair, akil, syair. Seorang ahli syair yang jenius, yang punya kemampuan intelektual. Begitu mendengar Rasulullah SAW membaca Al-Quran, telinganya yang disumbat tadi itu, dengan izin Allah, suaranya Nabi itu sampai ke telinganya. Begitu suaranya Nabi yang membaca Al-Quran tadi sampai ke telinganya. Karena dia orang yang intelek, dia orang yang ahli syair, dia mengerti bahasa yang tinggi dan bahasa yang rendah. Dia katakan, ini bukan kata-kata manusia. Ini bukan bahasa biasa. Maka dia kemudian terhipnotis dengan bacaan Rasulullah SAW tadi. Lalu kemudian sekali pertemuan dengan Rasulullah, dia langsung masuk Islam. Itu Tufail bin Amr ad-Dawsi. Bagaimana Tufail bisa seperti itu? Karena punya kemampuan bahasa, punya alat. Maka belajar bahasa Al-Quran itu hukumnya wajib, sebagaimana wajibnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita ingin mencapai level seperti Imam Syafi'i, level seperti Imam Al-Hasan Asy-Syaibani, level seperti Imam Malik, level seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi, level seperti Abdullah bin Rawaha, level seperti Abu Darda tadi, tidak ada cara lain kecuali dengan apa? Menguasai bahasa Al-Quran. Itu yang kata Ibnu Taimiyah dan itu yang kata Syaukani di dalam kitab Irsadul Fuhul. Belajar bahasa Arab itu hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Kewajiban memahami Al-Quran tidak akan bisa kita wujudkan kecuali dengan mempelajari bahasanya. Maka hukum mempelajari bahasanya itu sama wajibnya dengan memahami maknanya. Kenapa? Karena ketika kita tidak memahami maknanya, Allah kritik kita. Allah cela kita dengan mengatakan afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin akfaluha. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah hati mereka itu dikunci? Itu kata Allah. Ayat ini untuk siapa? Orang munafik. Pertanyaannya, mau enggak kita disamakan dengan orang munafik yang hatinya dikunci oleh Allah? Jawabannya tidak mau. Ya. Nah, supaya kita tidak menjadi seperti itu bagaimana? Maka cara satu-satunya adalah dengan menguasai bahasanya Al-Quran. Kemudian kita bisa menghadirkan Al-Quran tadi itu di dalam diri kita. Dan dengan begitu insya Allah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di situ yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ya. Nah, karena ada sesi dialog dan tanya jawab. Ya. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam ya. Ya, untuk dialog silakan. Semoga apa yang tadi sudah kita sampaikan bisa membuka diskusi kita, ya, dialog kita pada malam hari ini, dan semoga lebih banyak lagi faedah-faedah yang bisa kita ambil atau bisa kita dapatkan, dan semoga dengan itu kita lebih terbuka lagi dan bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fakir kembalikan kepada MC, silakan. Falyatafaddal masykur.